Halo semuanya, kembali kita bertemu pada pembahasan review soal UTBK. Yang kita bahas hari ini adalah tentang TPS kuantitatifnya, ya. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 15 soal tentang kuantitatif yang sudah ditanyakan sebelumnya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang masih belum ujian bisa dibuat jadi bahan pelajaran ya, supaya nilai UTBK-nya bisa maksimal. Oke, untuk menyingkat waktu, yang nomor 1 di sini disebutkan diketahui bangun datar sebagai berikut. Persegi panjang bukan persegi, belah ketupat bukan persegi, segitiga sama kaki bukan sama sisi, layang-layang bukan persegi. Ya, nah ada berapa bangun di atas yang memiliki satu simetri putar dan juga satu simetri lipatnya? Ya, nah jadi teman-teman yang dimaksud dengan simetri lipat dan simetri putar ini tentunya sudah dipelajari waktu kelas 6 SD ya. Kalau simetri lipat, kita lipat pada sumbunya, dia akan menutupi gambar yang dilipat itu ya, gambar awal dan akhirnya penutup, dan yang ditutup itu akan menempati posisi yang sama, akan tertutup, ibaratnya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan simetri lipat. Dan simetri putarnya itu kalau kita putar ke kiri atau ke kanan, dia akan menempati posisi yang sama seperti posisi semula. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi supaya lebih memahami bentuk-bentuk semua daripada bidang-bidang datar, nah di sini sudah saya sebutkan tabelnya, sudah ada saya siapkan tabelnya, ini tinggal teman-teman hafalkan atau sebenarnya dibayangkan juga bisa ya sebenarnya ya, untuk mendapatkan banyaknya simetri lipat dan simetri putarnya. Nah, jadi di sini yang ditanya itu yang hanya memiliki satu ya. Yang hanya memiliki satu itu adalah segitiga sama kaki dan trapesium sama kaki serta layang-layang. Nah, di pilihannya persegi panjang bukan persegi, salah karena ini punya dua ya. Nah, kemudian belah ketupat bukan persegi, ini juga salah ya. Kalau belah ketupat itu ada dua juga ya. Nah, jadi pilihannya adalah 3 dan 4, ada sebanyak 2. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2 diketahui bangun ruang sebagai berikut. Masih sama ya, segitiga sama kaki, jajaran genjang, trapesium sama kaki, segitiga sama sisi yang mempunyai satu simetri lipat yang tadi dan satu sumbu simetrinya. Berarti pilihannya yang mana? Ayo, ini pilihan 1, 2, 3, 4 yang biasa ya. Coba kita lihat segitiga sama kaki benar ya. Yang tadi segitiga sama kaki benar. Ya kan? Nah, jajaran genjang benar atau salah? Jawabnya salah ya. Nah, jajaran genjang itu tadi dia nggak punya simetri lipat, dia punya dua simetri putar. Ya. Nah, jadi di sini pilihan kedua udah salah teman-teman. Berarti pilihan 3 nggak usah diuji, udah pasti benar kan? Nah, kemudian pilihan 4 juga udah pasti salah. Karena tidak ada temannya 1, 4 atau 3, 4. Jadi pilihannya adalah 1, 3. Jawabnya yang B. Oke? Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 3. Diketahui matrik A. Jika determinan matrik A 0, itu dikatakan dengan matrik singular ya. Kalau dikatakan matrik singular itu artinya determinannya ini sama dengan 0. Sehingga dia tidak punya inverse. Nah, berapakah nilai X? Jumlah nilai X dari persamaannya itu nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau yang dikatakan dengan determinan itu cukup kita kalikan diagonal kanan, X dikali X ditambah 4 dikurang dengan 5 dikali 1. Hasilnya sama dengan determinan itu tadi 0. Ya kan? Nah, ini kita kalikan. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian dari persamaan kuadrat ini kita nggak perlu cari berapa X1 dan X2. Kemudian kita tentukan berapa X1 tambah X2-nya, nggak perlu. Karena udah ada rumusnya. Nilai dari X1 tambah X2 adalah min B per A. Ya kan? Nah, di sini A, B, C-nya itu berapa? A, 1, B adalah 4. Ya kan? Kita wakili dengan angka 4. B itu angka yang di depan X-nya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi B-nya itu 4. Kemudian C-nya minus 5. Berarti yang ditanya min B, min 4 per A1. Berarti hasilnya adalah minus 4. Pilihannya yang B. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4 ini juga masih sama bentuknya teman-teman. Nah, diketahui matrik B
jika determinan matrik P-nya sama dengan 0, nilai dari 3X dikurang 1 yang ditanya. Nah, ini langsung kan disebutkan determinannya ya. Nah, determinan matrik itu tadi diagonal kanan kita kalikan langsung ya. 2X dikali 3, 6X dikurang 2 dikali 6, jawabnya 12 sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan 12. X-nya adalah 12 per 6 sama dengan 2. Pilihannya yang E, itu ya. Nah, itu yang nomor 4. Kita lanjut dengan yang nomor 5. Ini bentuk pangkat. Kalau kita lihat pangkatnya itu yang pertama 2020, di sini 2019, ini lebih besar 1 dibandingkan dengan yang 2019. Nah, berarti 2 pangkat 2020, ini saya buat 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2019, biar dia punya faktoran yang sama. 2 pangkat 2019 sama dengan A X pangkat Y, ya kan? Nah, kemudian 2 pangkat 2019-nya itu kita keluarkan, difaktorin istilahnya ya. 2 pangkat 2019 kita keluarkan dari kelompok yang pertama ini, maka tinggal 2 pangkat 1. Kemudian ini kita keluarkan dari sini dibagi 2000 pangkat 19 berarti 1, ya kan? Nah, ini sama dengan A X pangkat Y. Nah, 2 pangkat 1, 2 dikurang 1, 1. Ini kita buat di depan, teman-teman. Berarti 1 dikali 2 pangkat 2019 sama dengan A kali X pangkat Y. Nah, berarti dari sini bisa kita ambil bahwa A-nya sama dengan 1, kemudian X-nya sama dengan 2, dan Y-nya adalah 2019. Nah, kemudian pertanyaannya di soal, berapakah A dikurang X ditambah Y? A-nya 1 dikurang 2 ditambah 2019. Berarti jawabnya adalah ini minus 1, 2018. Ya. Pilihannya adalah yang C, 2018. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 6. Di antara bilangan di bawah ini, manakah yang nilainya lebih besar dari 1/3 dikali 20%? Nah, teman-teman, soal yang seperti ini sebenarnya kita logikakan caranya seperti ini. Bilangan mana di antara A, B, C, D, sampai E ini yang lebih besar dari sini, berarti pilihannya 1 ya. Ya kan? Pilihannya 1. Nggak mungkin 2. Berarti kalau 2 nanti pilihannya 2, jawabannya 2. Nah, jadi bilangan yang lebih besar dari sini, dari yang ditanya ini, berarti kita pilih semua bilangan ini mana yang lebih besar. Ya kan? Caranya seperti itu. Nah, kemudian karena ini notasinya dalam bentuk persen semua, nah ini berarti persennya nanti bisa kita buang juga ini. Persennya kita buang, ya kan? Nah, ini tinggal kita lihat 20/3, mana yang lebih besar dari sini. Nah, sebenarnya ini nggak usah kita perhatikan pun, cukup yang kita lihat mana yang paling besar dari A, B, C, D, E, itulah jawabnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat A itu adalah 24/5. Ya kan? Nah, kemudian B-nya adalah 33/6. Ya kan? Nah, kita kecilin, kalau bisa dikecilin langsung, berarti 11/2. Kemudian yang C-nya /adalah 90/16. Dibagi 2 ya. 45/8 ya, 45/8 C-nya. Kemudian D-nya adalah 30/4, ya kan? Nah, kita kecilin lagi 15/2. Nah, kemudian E-nya adalah 42/8, sama-sama dibagi 2 ya, berarti 21/4. Nah, kalau kita lihat pilihannya ini A, B, C, D, E, ini penyebutnya bisa kita arahin ke 8 ternyata ya teman-teman ya, supaya kelihatan nanti penyebutnya udah sama, kemudian tinggal kita bandingkan pembilangnya. Supaya 8 berarti ini kita kali 4, 44/8. Ini sudah 45/8. Ini supaya 8 dikali 4, atau ini kita kali 2, berarti 60/8. Nah, kemudian yang terakhir ini dikali, udah tadi ada 42/8. Nah, mana yang paling besar semua? D, ya kan? Nah, kemudian kita bandingkan dengan A, ya. Nah, ini berarti tinggal kita bandingkan dengan A.
A-nya adalah 24/5 dibandingkan dengan D itu adalah 15/2. Ambil yang paling kecil, 15/2. Mana ini yang lebih besar? Kalau 15 bagi 2 itu sekitar 7,5 ya. Kalau ini sekitar berapa? 4,8 ya, 4,8 ya. Nah, jadi tentunya 4,8 lebih kecil, maka yang lebih besar itu adalah 7,5. Maka inilah yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di pertanyaannya tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi coba kita cari dari opsi pilihannya itu mana yang paling besar. Udah pasti itu yang paling besar dari yang ada di soalnya ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut nomor 7. Diketahui pada parabola bahwa fx sama dengan x kuadrat dan G adalah sebuah garis sembarang. Apakah garis G memotong parabola fx itu ya, memotong parabolanya atau tidak? Putuskan pernyataan 1, 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan atau tidak ya. Nah, jadi ini ada parabola. Teman-teman kalau kita gambarkan parabola itu Y sama dengan X kuadrat, saya pikir cara menggambarnya ya, gambarnya itu nggak sulit-sulit amat ya. Langsung aja dia melalui titik 0,0 dan terbuka ke atas. Inilah fx sama dengan x kuadratnya tadi. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kemudian disebutkan di soal ada sebuah garis sembarang yaitu garis G ya. Garis G itu untuk pernyataan 1 disebutkan dia memotong sumbu X. Nah, garis yang memotong sumbu X itu banyak, teman-teman ya. Ini boleh ya kan, dia memotong sumbu X di sini, ya kan? Nah, atau ini juga boleh, ya kan? Nah, demikian juga ini memotong sumbu X yang negatif, ya kan? Nah, ini memotong sumbu X yang negatif lagi ini, ya kan? Nah, jadi ada bisa kemungkinannya 1, 2, 3, 4 dan satu lagi juga ada ya yang vertikal ya, yang vertikal seperti ini ya, yang vertikal seperti ini atau di kiri atau di kanan, ya kan? Nah, ini memotong sumbu X, ya kan? Nah, dengan demikian garis yang memotong sumbu X belum tentu memotong parabola, ya kan? Dan bisa juga memotong parabola. Demikian juga tentunya garis yang memotong sumbu Y-nya nanti, ya kan? Garis yang memotong sumbu Y-nya itu juga ya masih banyak jenisnya. Ini juga memotong sumbu Y gitu ya. Nah, ini memotong sumbu Y, kemudian ini juga memotong sumbu Y, ya kan? Ini juga memotong sumbu Y. Demikian juga seperti ini, demikian juga yang vertikal tadi ya, yang horizontal ya. Ini memotong sumbu Y, banyak nih garisnya yang memotong sumbu Y. Nah, ini pun belum tentu memotong parabolanya ya, bisa memotong parabola, bisa juga tidak memotong parabola. Nah, kemudian kalau kita gabungkan yang memotong sumbu X dan sumbu Y, apakah sudah pasti memotong parabolanya juga? Nah, jawabnya juga belum tentu. Ini contohnya, saya buatkan yang di bawah ini. Ini memotong sumbu X dan sumbu Y, belum tentu memotong parabola, betul tidak? Ya kan? Nah, ini juga seperti itu, memotong sumbu X dan sumbu Y, udah pasti memotong parabolanya juga, ya kan? Nah, ada lagi yang lain, belum tentu memotong parabola, ya kan? Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya adalah yang E, pernyataan 1 atau 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke? Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut dengan yang nomor 8. Di sini ada fungsi-fungsi. Fungsi fx kuadrat ditambah dengan 2 kali fx sama dengan 1. Jika fx-nya sama dengan 3x ditambah 5, maka nilai dari x1 tambah x2-nya. Nah, jadi yang pertama itu yang kita hitung adalah fx kuadrat ditambah dengan 2 kali fx. Nah, jadi kalau dikatakan fx kuadrat ini artinya apa? Yuk, pada fungsi fx gantilah x-nya menjadi x kuadrat. Berarti 3x kuadrat ditambah dengan 5. Nah, kemudian 2 kali fx itu artinya apa? Fx ini tadi, ini kita kali 2. Ya kan? Kita kali 2 semuanya berarti jadinya 6x ditambah kali 2 lagi 10. Nah, inilah yang kita jumlahkan katanya ya. Ini kita jumlahkan, nanti dibuat hasilnya sama dengan 1 ya. Berarti 1 sama dengan ini dijumlahkan
3x kuadrat tambah 6x ditambah 5 tambah 10, 15. Nah, ini berarti 3x kuadrat tambah 6x ditambah 15 dikurang 1, 14 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang nomor 6 ya tadi ya. Kalau ditanya x1 ditambah x2, x1 tambah x2 adalah min b, b-nya adalah 6 per a, a-nya adalah 3. Berarti jawabnya adalah minus 2. Ya kan? Pilihannya adalah yang E. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Berikut fungsi f dan g. Dengan gx-nya diketahui, g aksen 1 8, f aksen 3 yang ditanya ya. G aksen itu artinya turunan. Nah, di sini diketahui gx-nya teman-teman diketahui dalam bentuk persamaan x kuadrat tambah 2. Ini bisa dikatakan fungsi komposisi ya, turunan rantai. Kalau ditanya turunannya ini, sudutnya kita turunin dulu ya kan. Fungsinya ini yang di dalam ini kita turunin terlebih dahulu. X kuadrat turunannya 2x. Kemudian fungsinya itu tadi itu yang di dalam nggak berubah ya, tapi jadinya f aksen x kuadrat ditambah 2 ya. Nah, kemudian yang diketahui di soal adalah g aksen 1. Apa artinya g aksen 1? Pada fungsi g aksen x ini semua x kita ganti dengan angka 1. 2 kali 1, kemudian f aksen 1 kuadrat ya 1 ya, ditambah dengan 2. Nah, ini kita isi berapa tadi g aksen 1-nya? 8. 8 sama dengan 2 kali f aksen 3. Nah, kalau kita lihat f aksen 3 itu yang ditanya tadi udah muncul di sini. F aksen 3 berarti sama dengan 8 per 2. Berarti hasilnya adalah 4. 8 per 2 adalah 4. Pilihannya yang C. Oke, yang berikut nomor 10. Sebanyak 1000 petani akan menanam jenis bunga ya. Semuanya menanam jenis bunga maksudnya ya. Ada 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati. Nah, jika X adalah jumlah minimum petani yang menanam kedua-duanya dan Y adalah jumlah maksimum petani yang menanam kedua-duanya, maka nilai X tambah Y-nya. Nah, kondisi atau kedudukan daripada dua himpunan yang kita bisa gambarkan seperti ini, ada yang berpotongan ya, ada tentunya yang dia terdapat di dalam. Nah, kemungkinannya cuma seperti ini ya. Nah, ada yang lepas juga ya, ada yang lepas. Tapi kan di soal itu tadi disebutkan bahwa ada X dan Y, yaitu minimum atau maksimum yang menanam kedua-duanya. Jadi ini kan nggak kita pakai ya. Nah, yang kita pakai itu berarti dua kemungkinan ini, ya kan? Nah, kenapa nggak usah kita pakai diagram Venn-nya, gambar besarnya itu, ya, kotak besarnya itu, karena dia semuanya menanam, ya, 100 ini menanam, ini semuanya adalah 100, ini semuanya adalah 100, ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian di sini ada perlu logika, bahwa kalau dikatakan dia X adalah minimum petani yang menanam kedua-duanya, berarti inilah kemungkinannya, bukan yang ini, ya kan? Nah, karena kalau seperti ini kan, ini artinya yang di dalam ini adalah himpunan yang kecil, yaitu yang menanam bunga mawar 500 orang tadi, ya kan? Nah, kemudian ini melati ya, yang 500 orang itu adalah melati, berarti yang kecil adalah melati dan ini mawar, ya kan? Nah, mawarnya itu ada 900, maka ini sisanya 400 lagi. Nah, berarti inilah nanti irisannya yang paling besar, ya kan? Nah, berarti kesimpulannya inilah Y. Y itu adalah 500. Kenapa bukan ini Y-nya? Karena ini kan berarti mawar dan melati itu terpisah, ya kan? Dan ada yang joinan, yang menanam dua-duanya. Nah, jadi kan berarti udah pasti lebih sedikit dibandingkan kalau yang seperti ini. Ini kan artinya semuanya melati, 400 itu menanam mawar juga. Nah, itulah yang maksimum, ya kan? Nah, kondisinya dari gambar ini inilah yang paling maksimum. Nah, sekarang ini ingat teman-teman, semuanya adalah 100 ya. Ini juga semuanya tadi 100, ini juga 100 ya. Nah, ini 1000 ya, maaf saya. 1000 maksudnya. Nah, jadi ada 1000. Nah, kalau kita lihat mawar itu yang nanam ada
900. Ada yang menanam melati juga, berarti di sini bisa kita buat 900 dikurang X, ya kan? Nah, ini juga berarti 450 dikurang X. Nah, jadi dengan kata lain bisa kita buat bahwa 1000 orang yang nanam itu tadi 900 dikurang X ditambah X ditambah 450 dikurang X. Nah, ini kita masukin ini semuanya. 900 dikurang X tambah X ditambah 450 kurang X. Ini X-nya habis, ya kan? Nah, ini tinggal 1000 sama dengan 1400 dikurang X-nya pindah, berarti hasilnya 1400 dikurang dengan 1000. Nah, X-nya dapat 400. Nah, yang ditanya tadi di soal adalah X ditambah Y, berarti hasilnya X-nya 400 ditambah dengan Y-nya tadi 500. Berarti hasilnya adalah 900. Ya, pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang nomor 11 di sini disebutkan, diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Ya kan? Nah, P itu adalah bilangan yang diganti, kemudian Q adalah 16. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Yang merupakan informasi dari data yang diberikan. Nah, di sini rata-rata itu tadi diketahui 16. 16 itu dari 3 buah bilangan, rata-rata 3 buah bilangan A, B, C dibagi 3, ya kan? Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulannya di sini, kali silang ya. A tambah B tambah C sama dengan 3 kali 16, 48, ya kan? Nah, kita anggap yang diganti nanti adalah C. Ya, yang diganti itu adalah C. Nah, kemudian dari sini saya ambil A tambah B sama dengan 48 dikurang C. Ini persamaan yang pertama yang kita simpan. Nah, kemudian persamaannya yang kedua, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Disebutkan bahwa rata-ratanya menjadi 18, tambah 2 dari semula. 18 dong, ya kan? Nah, ini sama dengan A tambah B ditambah 18. Kenapa ditambah 18? Karena diganti tadi si C itu dengan angka 18. Kita ganti tadi, sepakat tadi yang diganti itu adalah si C, ya kan? Nah, kemudian dibagilah dengan 3 lagi karena rata-rata ya. Nah, ini kita kali silang aja lagi, 3 kali 18 ini 54. Nah, kemudian A tambah B-nya tadi udah kita dapat di persamaan yang pertama, kita isi 48 dikurang C, kemudian ditambah lagi dengan 18 yang ini, ya kan? Nah, maka C-nya pindah ke sini, ini sama dengan 48 tambah 18, 64 ya, 66, kemudian dikurang dengan 54. Nah, berarti C-nya itu adalah 12. Nah, C itu diwakili oleh P, ya kan? Nah, ternyata P itu lebih kecil dari Q, ya kan? Karena Q-nya tadi adalah 18, ya kan? Nah, berarti P-nya lebih kecil dari Q, pilihannya adalah yang B. Oke? Nah, itu yang nomor 11. Kemudian yang berikut nomor 12. Perhatikan grafik berikut ini, ya. Grafik berikut ini. Rata-rata hasil produksi pabrik dari Senin sampai Jumat adalah 6 ton. Nah, ini pertanyaannya itu adalah rata-rata, ya. Rata-rata itu berarti jumlahin semua datanya ya. Ini di hari Senin 7, 4, 8, 6, ini 2 ya. Nah, jadi kalau kita mau cari rata-ratanya tadi berarti tinggal rata-ratanya itu 7 ya, Senin ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 kemudian tambah 2. Kemudian ini semuanya kita bagi dengan 5 ya. Nah, berarti hasilnya adalah ini 10 gitu ya. Sorry, salah coret. Ini 10, 6 dengan 4 10 jadi 20, tinggal 27 per 5 ya. 27 per 5 dapat 5, berapa itu? Ini udah salah ya. Katanya 6 ya kan? Nah, 5,4 ya kan? Nah, salah. Nah, ingat teman-teman, kalau pilihan 1 sudah salah ya kan, pasti pilihan 3 salah ya kan? Nah, hari Sabtu dan Minggu pabrik tutup belum tentu, ya kan? Belum tentu. Nah,
pilihan 2 sekarang yang kita uji, jangan pilihan 4. Ya, pilihan 2 atau sama aja sih sebenarnya ya. Kalau pilihan 2 kita uji, nanti kalau benar jawabnya udah pasti C. Ya, kalau salah jawabnya udah pasti D ya. Nah, sekarang coba kita lihat persentase penurunan produksi yang paling kecil terjadi pada hari Kamis. Nah, coba kita lihat yang menjadi penurunan itu tadi, yang terjadi penurunan produksi itu di hari apa? Ini tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, dari Senin ke Selasa nurun, betul ya kan? Nah, dari Selasa ke Rabu nggak meningkat, kemudian dari Rabu ke Kamis nurun, betul. Dari sini kemari nurun ya. Nah, ini penurunannya berapa ini? 3 ya. Nah, jadi kalau dia hari Selasa ini penurunannya adalah 3/7, ya kan? 7/3 dikali 7, 3/7 dikali 100%. Nah, kemudian yang menurun lagi nih di hari Kamis. Coba kita lihat hari Kamis, penurunannya berapa itu? Berarti dari 8 ke 6 ini adalah 2/8 ya. 2/8 atau 1/4, ya kan? Nah, kemudian satu lagi nurun juga di hari Jumat, ya kan? Nah, hari Jumat penurunannya berapa? 4/6 atau 2/3. Mana angka yang paling kecil? Tentunya 0,25 ya, 1/4 hari Kamis ya. Nah, disebutkan di sini penurunan yang paling kecil adalah hari Kamis. Betul, jawabnya yang nomor 2 betul, udah pasti nomor 4 betul, nggak usah diuji ya, itu udah pasti. Jawabnya adalah 2 dan 4. Atau nanti kalau penasaran diuji aja. Jawabnya pasti benar, 2 dan 4. Oke, kita lanjut yang nomor 13. Diketahui di sini bahwa B1, B2, B3 itu adalah merupakan barisan bilangan. Nah, kemudian B1-nya -2, B2-nya adalah 1. Nah, kemudian ada persamaan barisan itu. Nah, N itu asli memenuhi, kemudian berapakah B4 dikurang B3? Nah, teman-teman, pada persamaan ini bisa kita arahkan ke yang dia tanya B3 dan B4 ya. Ke dalam rumus ini, kalau N-nya kita ambil nanti jadinya 1 ya, N-nya kita isi 1, ini kan jadinya B3. Ini B2, ini B1, B2 dan B1 udah ada ya kan? Nah, berarti ayo kita masukkan. Untuk N sama dengan 1, maka B1 tambah 2, ini jadi B3 sama dengan 3 kali B2 dikurang B1, ya kan? Nah, ini sama dengan 3 kali B2-nya tadi berapa? 1 dikurang B1-nya tadi berapa? -2. Nah, berarti ini jadinya 3 ditambah 2, 5 ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kalau untuk N-nya sama dengan 2 kita pilih. Kenapa kita pilih 2? Supaya muncul B4, gitu kan? Nah, N-nya nanti ini diisi 2, berarti jadinya B2 tambah 2, B4. Sama dengan 3 kali B, berapa ini? B2 tambah 1, B3 kan? Nah, jadi 3 kali B3 jadinya, gitu. Nah, kemudian dikurang B, N-nya diisi 2. Nah, B3 udah kita dapat tadi 5, berarti 3 dikali 5 dikurang B2-nya tadi dikasih tahu dari soal 1, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 15 dikurang 1, 14. Nah, sehingga yang ditanya tadi B4 dikurang B3 ini sama dengan 14 dikurang 5. Hasilnya adalah 9. Pilihannya yang E. Oke? Lanjut, nomor 14. Diberikan 5 huruf konsonan Q, W, R, T, dan Y, kemudian serta 3 huruf vokal A, I, dan E. Kemudian dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri dari 5 huruf dengan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal yang berbeda. Banyaknya password yang terbentuk itu ada berapa? Nah, jadi teman-teman, yang pertama caranya ya, kita akan menyusun 5 huruf ya pada 5 kotak ini ya. Ini saya misalkan kotaknya 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ada 5 kotak ini. Nah, jadi di sini ada 5 kotak yang akan kita isi. Jadi kalau mau kita acak-acak di sini huruf yang kita mau masukkan pada 5 posisi ini, 5 kotak ini, itu banyak caranya. Itu adalah 5 faktorial, 5 kali 4 dikali 3 kali 2 ya.
5 dikali 4, ini saya tuliskan dulu, 5 kali 4 kali 3 dikali 2 kali 1. Ini sama dengan 120. Belum ini jawabannya. Ya, ini masih mengacak-acak 5 huruf yang boleh kita masukin di sini. Nah, kemudian ada yang kita perhatikan lagi tadi, yaitu huruf konsonan itu nanti ada 3 yang kita pakai. Kita tidak tahu apakah posisinya di sini, atau di sini. Ya kan? Nah, itulah 5 posisi itu tadi, yang 120 itu tadi. Atau mungkin posisinya itu bisa aja rapat, ya kan? Rapat di depan, ya kan? Nah, di sini atau di sini, ya kan? Nah, jadi itulah yang posisinya ada sebanyak 120 buah tadi, ya. Nah, kemudian kita mau isi 3, ya. 3 itu 3 dari 5 itu berarti pilih 3 dari 5 secara kombinasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kombinasi bukan permutasi? Karena yang terpilih itu nanti contohnya yang keisi Q, R, T, ya kan? Nah, sama aja dengan R, Q, T, atau sama aja dengan T, R, Q. Nah, itu kan tinggal posisinya aja yang diputar-putar. Nah, jadi makanya kombinasi gitu ya. Nah, ini kombinasi rumusnya 5 faktorial, 5 dikurang 3, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, berarti hasilnya adalah 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Nah, di bawah ada 3 faktorial ini, 2 kali 1 dikali 3 faktorial, saya stop di sini karena bisa dicoret. Nah, 2 dengan 4 tinggal 2, kali 5, 10. Nah, kemudian satu lagi yang vokal, ya. Vokal itu ada 2, kita pilih dari 3, ya, sama, kombinasi juga. Nah, ini 3 faktorial per 3 dikurang 2, 1 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, berarti hasilnya adalah 3, ya. Nah, jadi totalnya itu, nah, ini ada 120 dikali dengan 10 dikali lagi dengan 3. Itulah banyak caranya, ya. Atau banyak password yang bisa tersusun, ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan 3 kali 12, 3, 6, nolnya ada 2, 3.600. Pilihannya adalah yang A. Oke, kita lanjut yang nomor 15. Sebuah kode rahasia disusun terdiri dari 4 digit. Nah, sama seperti yang tadi, ya. Nah, berarti kita akan menyusun 4 kotak di sini. Nah, upayakan buat kotak-kotaknya seperti ini, ya. Ini kotak 1, ini kotak 2, kotak 3, ini kotak 4, supaya lebih bisa kita analisa, kita spesifikkan apa unsur-unsur yang kita boleh masukkan ke masing-masing kotak, ya. Nah, di sini disebutkan digit 1 itu diisi huruf vokal, bukan U. Bukan U itu berarti A, I, E, sama O, ya kan? Nah, jadi ada 4 lagi nih. Nah, digit 2 diisi dengan angka genap. Angka genap itu 0, 2, 4, 6, 8, ya kan? Nah, kemudian digit yang ketiga diisi dengan huruf A. Nah, ini ada kekhususan di sini, harus huruf A, berarti ini tewas. Nggak bisa lagi dipakai, ya kan? Nah, kemudian digit yang keempat, di sini ada angka genap dan angka ganjil. Itu yang perlu kita perhatikan, karena ada hubungannya dengan digit yang kedua. Nah, jadi di sini boleh genap dan boleh ganjil, ya. Kita spesifikkan lagi seperti ini karena di sini harus genap katanya tadi. Kalau dia kepakai angka genap nanti di sini, berarti kan berkurang angka genap yang dipakai di digit yang kedua, ya kan? Nah, jadi kita klasifikasi seperti itu. Nah, jadi sebelumnya di digit 1 itu sisanya yang bisa kita pakai itu ada 3 I, E, O tadi, ya. Nah, ini jadi ada sebanyak 3 bilangan, 3 huruf yang bisa kita pakai. Nah, kemudian di sini keisi hanya 1. Nah, kemudian tinggal kita tentukan di sini dan di sini. Nah, ada 2 klasifikasinya tadi, dilihat dari digit yang keempat. Maka kalau dia bilangan genap tadi ada berapa itu? Dari yang tersedia ada sebanyak 3, ya. Nah, kita pilih 1, contohnya angka 2, maka di sini angka genap di digit yang kedua nggak boleh lagi angka 2. Nah, tadi ada sebanyak 5 ini semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, maka berkurang. Maka ini tinggal 4, ya kan? Nah, jadi kalau kita isi dulu 3 kali 1, ya, mundur ya, posisi mundur, 3 kali 1 dikali, di sini tinggal berapa tadi? Tinggal 2, ya. 2 atau 3? Tadi
yang genap itu ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti 4 ya, berkurang 1 ya, karena ada 5 berkurang 1 karena kita pakai di digit yang keempat kan, bilangan genap tadi kan. Nah kemudian kita kali lagi dengan 3, berarti 9 kali 4 hasilnya adalah 36. Kemudian kalau kita pakai digit yang ganjil di yang keempat, di posisi yang keempat, digit yang keempat. Nah berarti kalau ganjil itu ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah kemudian 3 dikali dengan 1 ya, ke digit yang ketiga, 1. Nah kemudian yang berikut di sini angka genap nggak kepake, berarti semuanya boleh. Berarti 5 dong. Semuanya tadi ada angka genapnya 5 buah kan. Nah kemudian dikali 3. Nah berarti ini hasilnya adalah 9 kali 5, 45. Nah kemudian inilah yang kita jumlahkan sekarang. Semuanya ada sebanyak 81 ya. Nah demikian teman-teman. Sampai ketemu lagi di review soal UTBK yang berikutnya ya. Tetap semangat dan salam sukses.